Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terlebih lagi, mampukan kami untuk mentaati firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Injil Lukas pasal 17 ayat 15 dan 16. Demikianlah sabda Tuhan. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Tema renungan saat ini adalah bersyukurlah setiap waktu. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus untuk minta disembuhkan. Seorang di antara mereka adalah orang Samaria. Mereka hanya bisa berteriak kepada Tuhan Yesus dari jarak jauh, dikarenakan mereka tidak boleh berdekatan dengan orang tahir seperti halnya Tuhan Yesus. Menanggapi hal ini, Tuhan Yesus pun berkata agar mereka pergi kepada imam-imam untuk menunjukkan bahwa mereka telah sembuh, sehingga mereka dapat hidup kembali di masyarakat. Mereka percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, dan ketika mereka di tengah jalan, mereka sembuh. Salah satu dari mereka, yakni orang Samaria, kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya atas kesembuhan yang telah dialaminya. Hal ini membuat Tuhan Yesus heran dan mempertanyakan yang 9 orang lagi yang juga sama-sama mengalami kesembuhan. Dari kisah 10 orang kusta ini, kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, yaitu iman. Ke-10 orang kusta ini adalah orang yang punya iman besar. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka agar pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam, sebenarnya mereka belum sembuh. Tetapi ketika mereka percaya dan taat pada perkataannya, mereka mengalami mujizat. Ketika mereka sedang di tengah perjalanan, mereka sembuh. Ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya iman dan ketaatan untuk bisa mengalami kuasa Tuhan. Kita tidak boleh hanya pasif menunggu terjadinya mujizat. Kita harus berani mengambil langkah iman sehingga kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, ucapan syukur. Ada 10 orang penderita kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Namun hanya 1 orang yang kembali kepadanya untuk bersyukur atas kesembuhannya, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ini jelas adalah orang yang tahu berterima kasih. Sedangkan 9 orang lainnya adalah orang Israel yang seringkali menganggap dirinya lebih saleh dibandingkan orang Samaria. Justru melupakan kesembuhan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya dalam hidup kita. Kita hendaknya mengingat Tuhan bukan hanya ketika kita sedang membutuhkan pertolongannya, tetapi juga ketika kita sudah merasakan pertolongannya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk tahu berterima kasih atas setiap pertolongan Tuhan yang kita alami.
supaya hati kita senantiasa bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk tidak hanya percaya pada pertolongan-Mu, tapi juga bersyukur atas pertolongan-Mu yang telah kami alami dalam hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kami memohon Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami di dalam berkarya, bimbing dan sertai kami. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang boleh kami kerjakan hari ini, sehingga dapat mendatangkan sukacita dan ungkapan syukur tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.